Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Oke, kali ini di tangan saya ini ada HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro atau Xiaomi Redmi Note 5 ini ya. Ini kayaknya Xiaomi Redmi Note 5. Problemnya yaitu masalah di pengecasan. Jadi ini eh, langsung saja di sini saya tunjukkan untuk problemnya. Kadang-kadang saat dilakukan pengecasan HP ini kadang-kadang kalau kesenggol sedikit sedikit saja itu bisa mati, nanti nyambung lagi seperti itu. Bisa diperhatikan di sini untuk pengecasan sebenarnya normal. eh, Namun saat dilakukan apa tuh ke senggol atau ke bagian yang bawah ini ke senggol seperti ini, kadang itu langsung mati. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini arusnya di sini bisa dilihat ini tak ada muncul arusnya, bahkan mati ini indikatornya. Jadi ini permasalahan eh, pengecasannya itu susah untuk masuk, kesenggol sedikit saja untuk bagian colokannya itu susah. Seperti ini kita harus tahan-tahan atau mungkin kita pas-paskan seperti ini. Ini tentu saja ini seringkali kita jumpai permasalahan seperti ini. Ini masalah-masalah sepele. Dan kali ini saya akan sedikit memberikan tip atau cara sederhana yang bisa kita lakukan sebelum mengganti colokan bagian bawah ini. Jadi ini sebenarnya juga sering saya bahas. Jadi permasalahan seperti ini kadang-kadang itu permasalahannya itu sepele tapi ini jarang sekali kita perhatikan. Di bagian colokan sini, ini kalau dilihat dari kamera seperti ini mungkin nggak begitu jelas di bagian colokan kamera yang di dalam sini. Tapi kalau dilihat dari pandangan mata ini kayak ada kotoran yang menutupi bagian di dalamnya itu ada 5 pin kuningan di bagian dalam untuk menghubungkan kabel casasannya itu menyentuh di bagian pin dalamnya. Oke, di sini apa yang perlu kita lakukan, kita bisa membersihkan terlebih dahulu di bagian kotoran yang bagian sini. Perhatikan di sini, saya akan coba untuk membersihkan terlebih dahulu. Di sini untuk bagian, tapi hati-hati saat pembersihan seperti ini, karena ini berdekatan sekali dengan apa namanya kuningannya. Jadi, nah ini seperti ini ada kotoran-kotoran yang, nah kayak gini kotorannya. Ini yang mengakibatkan kuningannya yang di bagian dalam ini tertutupi kotoran-kotoran seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita harus cek terlebih dahulu. Ini kotorannya. Ini saya coba bersihkan. Bisa diperhatikan di sini kotorannya lumayan banyak ini. Jadi bagian konektor bagian bawah ini seringkali ini kotor karena ya mungkin dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam saku. Jadi mengakibatkan debu-debunya itu tanpa kita sadari itu masuk di bagian dalam sini dan ini sebenarnya jarang sekali kita apa ya kita cek bagian colokan ini. Jadi kadang-kadang kalau saat ngecas agak susah itu kadang-kadang wah ini cacasannya, ini kabelnya, ini pengecasnya dan lain sebagainya. Padahal permasalahan seperti ini terkadang ini permasalahan ada di bagian pengecasnya seperti ini. Wah ini kotorannya banyak. Oke, jadi di sini sudah saya bersihkan sebagian dan nampaknya ini masih ada sisanya yang bagian ini. Oke, selanjutnya kalau sudah dirasa sudah bersih, seperti biasa saya menggunakan cairan untuk membersihkan bagian pin dalamnya. Di sini saya menggunakan cairan thinner yang biasa saya gunakan. Thinner di sini thinner-thinner biasa yang untuk campuran cat seperti itu. Jadi ya nggak perlu ribet-ribet cari untuk pembersih. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Oke, di sini saya menggunakan thinner dan saya coba untuk masukkan ke bagian eh, kuningannya di sini lalu seperti ini caranya. Saya masukkan, saya teteskan. Setelah itu di sini yang bagian runcingnya ini kita bersihkan bagian kuningannya, kuningan bagian dalam di sini. Karena di bagian kuningan atau soketnya yang pinnya bagian tengah itu tertutupi oleh kotoran sehingga menghambat arus yang masuk dari kabel pengecasan.
Kita coba dulu nih, kita bersihkan. Usahakan untuk menggunakan yang runcing, untuk membersihkan di sini karena pinnya itu, bisa dikatakan ini agak agak dalam, agak susah memang agak untuk membersihkannya kalau tidak pakai yang, alat yang agak runcing seperti ini. Pakai pinset atau mungkin pakai jarum bisa. Oke, di sini saya coba tambah lagi untuk tinernya. Kalau dilihat dari pandangan mata, bisa dilihat, kalau tidak kita bisa pakai, apa namanya, kaca pembesar. Ini bagian bagian dalamnya yang bagian pin yang dibersihkan. Oke, di sini sudah saya kelihatannya sudah bersih. Saya akan coba lakukan pengecasan sambil saya tunjukkan, ini arusnya untuk sebagai tanda arusnya masuk apa tidak. Ini saya di sini saya lakukan pengecasan. Oke, sementara ini arusnya bisa tampil. Ini 5 volt, ini 0,97, baterai 90%. Perhatikan di sini posisi masih ngecas. Di sini 0,54, saya akan coba goyang-goyang dan nampaknya masih aman saja. Jadi permasalahan di HP ini hanya sepele, yaitu bagian colokan bagian bawah ini kendor, kok kendor, bagian colokan bawah ini kotor, jadi ya seperti ini. Ini saya goyang-goyang pun ini arusnya masih tetap, artinya masih nyambung. Jadi siapa tahu Anda yang sering mengalami, saat dilakukan pengecasan tapi, susah nyambung atau putus nyambung, bisa dilakukan dengan cara seperti ini, cara-cara yang sederhana dulu sebelum, kita mengganti bagian colokan bagian dalam. Jadi seperti ini. Ini saya goyang-goyang pun masih aman, bisa diperhatikan. Jadi ini arusnya, ini sebagai tanda ini arusnya masuk yang di sini nih. Oke, kalau arusnya tidak masuk untuk, pengecasan saya ini indikator, untuk angkanya ini tidak muncul. Oke, jadi seperti itulah untuk cara mengatasi permasalahan HP yang sering, susah untuk dilakukan pengecasan. Jadi caranya, eee, yang simpel-simpel atau yang sederhana dulu yang perlu kita lakukan pengecekan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan, itu saja video kali ini dan oh iya, ini cara-cara seperti ini bisa kita lakukan di ya bisa dikatakan untuk semua merek HP yang rata-rata pengecasan seperti ini, ya kita perlu lakukan pengecekan yang seperti ini. Karena di sini HP-nya ini HP Xiaomi, jadi, bisa untuk HP-HP yang lain, yang penting intinya, bagian colokan kita cek terlebih dahulu sebelum kita ganti bagian, pengecasannya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan diambil manfaatnya. Terima kasih dan matur suwun.